Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nisha Putra dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malik Saleh. Yang mana mata kuliah saya hari ini Administrasi Perpajakan. Dosen pengampu saya Bu Risna Dewi SSOS MAP. Yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu pengertian pajak dan paradigma pajak. Pada pembahasan kali ini yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian pajak, dan yang kedua ada ciri-ciri pajak, yang ketiga ada fungsi pajak, dan yang keempat ada paradigma pajak. Yaitu pengertian pajak. Menurut Dr. N.J. Feldman mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha. Menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontra prestasi, dia semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dan yang kedua, yaitu ciri-ciri pajak. Yang pertama ada dipungut oleh negara, dan yang kedua dipungut berdasarkan undang-undang, dan yang ketiga diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga ada fungsi pajak. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu sendiri menjadi sumber pendapatan negara. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan-pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang dapat digunakan oleh negara untuk membiayai rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran RUT. Dan yang kedua, ada fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka perdamaian. Dan yang ketiga, yaitu fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat digunakan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, yaitu fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan rakyat. Dan yang keempat, yaitu paradigma pajak. Ada 3 paradigma pajak untuk membangun kepercayaan masyarakat. Yang pertama, ada the service paradigma, yaitu paradigma pelayanan. Dan yang kedua, the trust paradigma, yaitu paradigma kepercayaan. Dan yang ketiga, the enforcement paradigma, yaitu paradigma penegakan hukum. Baik, segitu saja hasil presentasi saya pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.